Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita pada pagi hari siang hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dan saudara-saudara semua di dalam rangka seminar hari ulang tahun Abkin daerah Provinsi Banten. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang terhormat Bapak Dr. Haji Tabrani MPD. Salam kenal dan salam jumpa walaupun di dunia virtual. Terima kasih sekali lagi atas undangan dan perhatian atas terselenggaranya webinar Abkin ini. Yang kedua, yang saya banggakan, Saudara Ketua PD Abkin Provinsi Banten, Saudara Ibrahim Al-Hakim MPD. Semoga Anda sukses terus dalam melaksanakan tugas dan menempuh studi selanjutnya. Saudara-saudara panitia penyelenggara hari ulang tahun Abkin Provinsi Banten, atas segala langkah upaya dan berbagai agenda yang dilakukan sampai hari ini melakukan seminar yang kita selenggarakan. Dan tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba yang turut serta memeriahkan kegiatan hari ulang tahun Abkin yang kita cintai ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentu saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena kita hanya bisa bertemu secara virtual. Tetapi saya pikir pertemuan virtual ini tidak harus mengurangi makna dan kedekatan kita, silaturahim kita, silaturahim profesi, silaturahim keilmuan, yang mudah-mudahan ini membawa barokah dan kemaslahatan bagi kita semua. Nah, untuk penyajian atau pembicaraan pada kali ini saya juga ingin atau akan berbagi screen, share screen, supaya masing-masing Anda bisa lebih fokus memperhatikan apa yang akan saya share dan sampaikan di dalam kesempatan ini. Saya ingin atau akan share screen. Baik, topik yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah cukup menarik. Jati diri profesional guru BK ya di era 5.0. Ini sebuah topik yang saya pikir perlu dikaji secara baik, secara mendalam, karena memang di era 5.0, era digital, apalagi lebih dari hanya digital, karena 5.0 ini masyarakat baru yang membawa teknologi kepada kehidupan manusia secara lebih personal, maka jati diri ini merupakan sesuatu kekuatan yang akan memberi pengaruh kuat kepada bagaimana cara orang berpikir, bertindak, dan berperilaku di dalam memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena topik ini identitas profesional, saya akan bicara sedikit sebelum masuk pada substansi masalah ini yang tampak dalam frame pertama dari paparan saya ini. Di dalam berbagai kesempatan, kalau saya presentasi
saya selalu mencantumkan identitas saya, siapa saya ini dalam konteks keilmuan dan profesi. Saya tulis di sini misalnya, saya sebagai Ketua Dewan Pembina APKIN, oke, itu sebagai jabatan profesi dalam organisasi profesi. Tapi dalam kepakaran saya selalu menulis Profesor Emeritus, karena saya sudah pensiun, sudah menjadi guru besar emeritus. Profesor Emeritus Ilmu Pendidikan dalam Bimbingan dan Konseling. Memang SK guru besar saya dari Mendikbud bunyinya seperti itu. Saya guru besar dalam ilmu pendidikan, bimbingan dan konseling. Ketika itu masih disebut, masih ditulis bimbingan dan penyuluhan. Mengapa ini selalu saya cantumkan? Karena ini adalah kepakaran saya. Ini adalah kepakaran saya. Ilmu pendidikan dalam bimbingan dan konseling adalah kepakaran saya. Jadi inilah jati diri profesional saya. Jati diri profesional akan selalu menyangkut kepakaran. Dan bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi tentu menuntut dan mensyaratkan kepakaran. Mengapa ilmu pendidikan menjadi ilmu yang memayungi BK? Karena memang BK itu ada di dalam ilmu pendidikan. Kita sekali lagi bicara tentang bimbingan dan konseling. Dan tidak hanya bicara tentang konseling, saya selalu mengingatkan, kita tidak hanya bicara tentang konseling, tapi berbicara tentang bimbingan dan konseling. Mengapa demikian? Karena konseling itu bukan monopoli pendidikan. Konseling digunakan oleh banyak profesi. Apakah itu kedokteran? Apakah itu lawyer? Apakah itu di bidang akuntansi? Ada itu pekerjaan konseling. Dan sebutan konselor pun bukan monopoli pendidikan. Sekarang banyak sebutan-sebutan konselor dalam bidang lain. Pada saat ini saya ada pada dunia diplomasi. Dalam dunia diplomasi ada yang disebut dengan konselor. Ada konselor, dan konselor dalam dunia diplomasi adalah jabatan fungsional. Mulai dari yang terendah sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, naik ke konselor, kemudian minister konselor, dan yang terakhir adalah duta besar. Namun konselor dalam dunia diplomasi yang saya tahu, pekerjaannya bukan konseling seperti kita maksud, tapi pekerjaannya dalam hal fungsi-fungsi koordinatif, di mana mereka dianggap punya kewenangan dan kompetensi untuk mengkoordinasikan sejumlah fungsi di kantor-kantor perwakilan. Tapi mereka namanya konselor, jabatan fungsionalnya konselor. Jadi konselor itu bukan monopoli pendidikan. Oleh karena itu, konselor dalam pendidikan, kewenangannya atau profesi dan kepakarannya adalah bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling berada pada wilayah ilmu pendidikan. Ini penegasan saja karena kita akan berbicara tentang jati diri. Kita tidak hanya bicara konseling, tapi kita bicara bimbingan dan konseling karena kita berbicara dalam wilayah ilmu pendidikan. Seorang guru harus belajar psikologi mutlak, tapi seorang ahli psikologi tidak harus belajar pedagogi. Itu bedanya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, wajib hukumnya belajar psikologi karena akan berbicara dan berurusan dengan perkembangan peserta didik. Tapi seorang psikolog tidak harus belajar pedagogi, walaupun mungkin mereka perlu belajar itu. Ini penegasan supaya kita clear bahwa profesi kita ini bimbingan dan konseling. Oke, kita masuk sekarang pada masyarakat 5.0. Saya hanya akan berikan highlight dalam masyarakat 5.0 ini, karena ini bukan fokus yang terlampau dalam kali ini kita bicarakan, tapi saya akan masuk ke dalam masyarakat 5.0 ini sebagai sebuah pengetahuan umum, karena kita juga masih harus banyak menggali dan mendalami apa esensi dari masyarakat 5.0. Namun dalam pembicaraan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berbagi pemikiran. Pertama, saya ingin menyampaikan sekilas apa
masyarakat 5.0 dan kira-kira ciri-cirinya apa itu? Lalu dampak kepada pendidikan itu seperti apa? Dan pendidikan itu akan harus direka bangun seperti apa ke depan jika masyarakat 5.0 ini terwujud. Dari situ saya akan masuk kepada persoalan profesi, profesionalisme, profesionalisasi, sampai kepada BK ini mestinya seperti apa atau kira-kira kecenderungannya kemana dalam masyarakat seperti itu. Dan dengan demikian jati diri profesional BK itu seperti apa? Kira-kira ini alur pikir yang akan saya sampaikan di dalam paparan atau presentasi saya ini. Baik, masyarakat 5.0 ini merupakan sebuah tahapan perkembangan peradaban manusia. Jadi kita sudah sampai masyarakat 5.0, diawali tentu dari masyarakat 5.1, yaitu masyarakat berburu, masuk kepada masyarakat pertanian, agraris, masuk pada masyarakat industri, industri ringan, industri berat. Kita tahu ada revolusi industri, masuk kepada internet, dunia informasi, otomasi yang disebut dengan industri 4.0, dan dari situ kita sekarang memasuki atau akan memasuki masyarakat 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, ya, karena Jepang memang kalau kita lihat dari penduduknya, tenaga kerja mereka sangat sedikit sehingga akan sangat banyak bergantung kepada teknologi, dan teknologi pada dunia industri 4.0 dimanfaatkan dan dibawa ke dalam kehidupan manusia secara lebih pribadi, sehingga tentu saja bisa kita lihat bahwa penggunaan teknologi dalam 5.0 sesungguhnya adalah teknologi yang dalam tanda petik barangkali dikatakan sebagai teknologi yang bermanusiawi. Apa yang menjadi tanda utama dari masyarakat 5.0? Fuji menteri, salah seorang akademisi ya di Jepang, dia mengatakan bahwa ciri-ciri dari masyarakat 5.0 itu yang pertama itu ada simbiosis antara manusia dengan komputer. Jadi sepertinya manusia dan komputer ini sudah satu paket, ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa komputer, kira-kira seperti itu. Jadi keduanya ini saling menguntungkan, saling bekerja sama. Sepertinya komputer ini makhluk hidup yang memang harus berdampingan terus dengan manusia, dan manusia pun sepertinya tak bisa berbuat apa-apa tanpa komputer. Lalu yang kedua, dalam masyarakat 5.0 sangat dimungkinkan untuk menyediakan barang dan jasa ini pada waktu yang ditentukan. Tepat waktu, sangat mungkin dilakukan ini. Layanan-layanan online dalam keseharian yang kita alami sudah menunjukkan kecenderungan semacam itu. Kita pesan sesuatu, entah jasa atau barang atau apapun, maka itu cenderung untuk dapat atau hadir datang sampai ke tangan kita tepat waktu. Dan yang ketiga, dengan penggunaan teknologi dalam masyarakat 5.0 memungkinkan orang untuk terhindar dari komunikasi-komunikasi yang tidak diharapkan. Mungkin mereka tidak begitu senang kalau berkomunikasi dengan orang yang berbeda etnis misalnya, yang berbeda usia terlampau jauh misalnya, yang berbeda dengan jenis kelamin misalnya. Dengan menggunakan jasa teknologi, maka komunikasi semacam itu akan dapat dihindari, sehingga ketidaknyamanan yang bisa muncul akibat faktor-faktor tadi itu bisa terhindar dari kehidupan manusia. Tentu ini sisi positif yang bisa kita lihat ya dengan penggunaan teknologi. Apa yang akan terjadi perubahan dari masyarakat 4.0 kepada masyarakat 5.0? Pertama, pada masyarakat 4.0, orientasi utama manusia adalah mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan karena dunia kerja sekarang berubah, sehingga orang pikirannya untuk mencari pekerjaan. Dan orang harus menciptakan pekerjaan. Ini sebuah tantangan juga bagi pendidikan, sebuah tantangan bagi BK,
terutama nanti menyangkut bimbingan karir. Nanti akan saya jelaskan bagaimana BK berperan dalam hal itu. Nah, orientasi manusia untuk mencari pekerjaan bergeser kepada optimalisasi tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi pada masyarakat 5.0 orang tidak mencari lagi pekerjaan, tetapi orientasinya kepada tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada jam-jam pekerjaan yang sudah ditentukan. Yang kedua, masyarakat 4.0 penekanannya pada penggunaan mesin otomatis karena otomasi yang terjadi di situ. Tetapi pada masyarakat 5.0 yang terjadi adalah manusia harus paham betul, harus menguasai betul pengetahuan dengan bantuan artificial intelligence. Mereka bekerja dibantu dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan, komputer atau mesin, dan yang terjadi bukan hanya memanfaatkan otomasi dari artificial intelligence, tetapi mereka harus mengoptimalkan pengetahuan dia untuk bekerja dengan bantuan mesin otomasi itu. Yang ketiga, komputerisasi komunikasi. Dalam masyarakat 5.0, komputerisasi itu harus terintegrasi secara harmonis ke dalam pribadi-pribadi manusia, sehingga dalam dirinya terjadi harmonisasi kehidupan. Bukan hanya bekerja, tetapi kehidupan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan menggunakan artificial intelligence. Ini yang saya katakan tadi, teknologi menjadi dibawa ke dalam dunia pribadi sehingga menjadi lebih manusiawi. Maka disinilah ya proses internalisasi teknologi ke dalam diri manusia sehingga teknologi menjadi bahagian dari kehidupan pribadi manusia. Ini pergeseran yang akan terjadi masuk ke dalam masyarakat 5.0. Karena teknologi ini menjadi lebih manusiawi sebagai instrumen kehidupan manusia, maka akan terjadi perubahan-perubahan dunia ini menurut para ahli dalam berbagai hal bidang kehidupan. Pertama misalnya dalam perawatan kesehatan. Ini artinya ketika manusia ingin mencek kesehatannya, ingin memeriksa kesehatannya, ya dia menggunakan teknologi. Entah itu denyut jantung, tekanan darah, kolesterol, kadar gula dalam darah, dan sebagainya, mereka menggunakan teknologi. Manusia menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini ibarat menjadi dokter pribadi untuk mengecek dan memonitor kesehatannya. Betul-betul mempribadi. Yang kedua, mobilitas. Mobilitas ini digambarkan di dalam masyarakat 5.0. Sangat mungkin nanti orang mengendarai kendaraan itu, dia tidak harus nyetir, tetapi secara otomatis dengan artificial intelligence, kendaraan dia akan sampai pada tujuan yang dikehendaki karena sudah di-set up. Dia di kendaraan barangkali bisa sambil baca koran, bisa sambil bekerja, bisa sambil istirahat, bisa sambil makan dan sebagainya, tapi dia bergerak ke tujuan yang dikehendaki. Infrastruktur tentu akan sangat lain, sehingga komunikasi antara dunia virtual big data dengan dunia fisikal ini menjadi sesuatu yang keniscayaan, dan dengan demikian infrastruktur ini tentu hanya tidak infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur virtual. Dan yang lain adalah fintech. Fintech itu teknologi keuangan. Teknologi keuangan memang sekarang pun sudah kita rasakan. Kita berbayar apapun tidak harus pergi ke bank, tapi bisa dikendalikan dari kamar tidur sendiri. Ya, dan ini sebuah kehidupan pada masyarakat 5.0, sehingga digambarkan di Jepang misalnya, ketika seseorang masuk supermarket, maka begitu dia datang ke supermarket, di depan pintu dia sudah dipindai oleh kamera. Ya, sudah dipindai oleh kamera, dan siapa yang datang itu sudah direkam oleh kamera. Entah ini jati dirinya, entah jenis kelaminnya, alamatnya di mana, nomor HP dan sebagainya sudah terekam oleh kamera. Dan dia masuk supermarket tanpa ada orang, dia pilih barang sendiri. Kemudian dipindai oleh kamera juga, oleh komputer, dia bayar dengan menggunakan
apa mungkin kartu kredit atau apa, pakai HP karena di situ wallet money-nya sudah ada di situ, ya tinggal di scan dan sebagainya, selesailah urusan transaksi tanpa berhubungan dengan manusia. Ini persoalan fintech atau teknologi financial technology. Nah, oleh karena itu di dalam masyarakat 5.0 ini nanti akan terkait dengan pendidikan. Sesungguhnya kita menyiapkan apa yang disebut dengan digital citizenship, kewarganegaraan digital. Ya, kewarganegaraan digital. Jadi segala hal kehidupan manusia memang itu urusan atau bersifat digital. Mulai dari komunikasi, literasi, persoalan-persoalan etika, tata krama, sopan santun, juga menggunakan teknologi, persoalan hukum, masalah hak, kewajiban dan tanggung jawab, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan, self protection, sampai kepada komersial atau bisnis, itu semua menggunakan proses-proses digital. Jadi ini adalah warga negara digital, digital citizenship. Karena segala macam data itu sudah bisa direkam secara digital dan kita berkomunikasi dengan dunia digital. Ini tentu akan berimplikasi kepada pendidikan. Nah, kalau kita lihat apa yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan, ini digambarkan oleh Jepang, oleh Menteri Pendidikan Jepang. Dia katakan bahwa dalam masyarakat 5.0, sangat mungkin seorang siswa akan mengatakan, selamat tinggal kepada sistem pendidikan lama. Karena aku tak peduli lagi dengan tingkatan kelas dan mata pelajaran. Bisa jadi tidak ada lagi mata pelajaran dipilah-pilah IPA, IPS, bahasa, sains, dan sebagainya. Tidak ada lagi tingkatan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di situ lebur karena anak manusia perlu belajar segala hal dalam waktu yang bersamaan. Perlu belajar banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Yang diperlukan di situ adalah apa yang harus dipelajari untuk kepentingan hidup. Oleh karena itu sangat mungkin pendidikan nanti akan mengabaikan tingkatan kelas dan mata pelajaran. Akan cair, akan liquid. Dan pendidikan dasar akan menjadi hal yang sangat fundamental. Karena di situ mereka belajar teknologi tapi juga belajar kehidupan. Belajar teknologi tapi juga belajar kehidupan. Oleh karena itu, ini akan cenderung untuk menghilangkan batas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Oleh karena itu, ketika seorang belajar matematika, belajar IPA, belajar sains, belajar teknologi, internet, dan sebagainya, pada waktu yang bersamaan, manusia akan perlu untuk belajar sosiologi, akan perlu untuk belajar sejarah, akan perlu untuk belajar etika, akan perlu belajar psikologi, akan perlu belajar filsafat, akan perlu belajar sastra. Inilah integrasi proses belajar manusia dalam berbagai bidang, tidak lagi terbatas kepada pilihan-pilihan mata pelajaran. Tidak ada lagi pilihan ini ilmu keras, ini ilmu lunak. Tidak ada lagi. Yang dipelajari adalah apa yang diperlukan di dalam hidup. Jadi ini satu antisipasi yang harus kita lihat dalam proses pendidikan ke depan, bahwa manusia akan belajar berbagai hal dalam waktu yang bersamaan, karena itu adalah yang akan diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan. Nah, dengan demikian maka orang memang mengatakan di dalam dunia seperti ini yang diperlukan itu entrepreneur, bukan pekerja. Jadi orientasi pendidikan pun atau orientasi hidup manusia sesungguhnya tidak untuk mencari pekerjaan, tapi untuk menciptakan pekerjaan. Apalagi pengetahuan dan keterampilan dengan akses teknologi dan digitalisasi yang begitu hebat, dengan mudah akan bisa dipelajari dan diakses dari sumber-sumber itu.
Ya, anak ingin tahu informasi tentang sesuatu, informasi apa yang terjadi di belahan dunia. Dia tinggal buka HP-nya, buka gadgetnya, dia tahu dalam hitungan menit, hitungan detik. Dia sudah tahu informasi itu. Ya. Berbagai hal yang akan ingin dia pelajari, itu akan ada di blockchain. Blockchain itu rangkaian balok-balok yang menyediakan berbagai informasi, berbagai pengetahuan. Jika dia ingin bagaimana manajemen keuangan, dia tinggal ambil blockchain keuangan. Jika dia ingin tahu bagaimana misalnya ini informasi tentang pariwisata, dia tinggal ambil blockchain untuk manajemen pariwisata dan sebagainya. Banyak sekali blockchain, dan blockchain ini tentu ini akan diproduksi oleh mereka yang memang punya kompetensi untuk itu. Dan itulah yang menjadi sumber belajar. Blockchain itu yang dikelola secara otonom. Dan itu diarahkan tentu oleh mereka yang berkepentingan supaya manusia belajar itu. Ya, kita bisa bicara nanti merdeka belajar apa ya, kita merdeka atau kita terikat sesungguhnya secara filosofis. Nah, oleh karena itu, karena pengetahuan dan keterampilan sungguh dapat dengan mudah diakses lewat internet, lewat blockchain tadi, pembelajaran bisa dilakukan dengan lewat blockchain tadi. Lalu pendidikan dan pembelajaran, tugas guru ini apa sekarang? Apa bisa disubstitusi atau digantikan oleh itu? Tidak. Karena jika demikian kondisinya, maka yang harus dipelajari oleh peserta didik, oleh manusia adalah 3 kecakapan utama ini. Yang orang sebut sebagai kecakapan abad 21. Yang pertama kecakapan belajar, yang kedua kecakapan literasi, yang ketiga kecakapan hidup. Inilah kecakapan-kecakapan yang harus dipelajari. Yang ketiga kecakapan ini tidak serta-merta dapat dipelajari dalam blockchain, tapi harus ada proses mempribadikan semua ini. Dan ini perlu manusia hadir. Jelasnya guru perlu hadir untuk membuat para siswa mempelajari 3 kecakapan utama ini. Kecakapan belajar, kecakapan literasi, kecakapan hidup. Apa ketiga kecakapan itu? Ini tentu banyak pendapat, tidak hanya ini, tapi ini salah satu pendapat. 3 kecakapan utama tadi, 12 kecakapan abad 21, di mana kecakapan belajar itu terdiri atas kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, dan kemampuan komunikasi. Nah, sekarang kan kita sedang eager juga kan untuk berbicara, untuk rame-rame melaksanakan kecakapan berpikir tinggi, menterengnya higher order thinking skill, HOTS. Apa sesungguhnya itu? Ini kan harus dipelajari sebagai kecakapan belajar. Bukan untuk dihafal apa itu kecakapan berpikir tinggi. Tapi untuk menjadi kecakapan dia mampu berpikir tinggi. Mampu berpikir kritis, berpikir kreatif. Bagaimana ini membuat anak kritis? Kan tidak cukup dengan blockchain, tapi harus ada stimulasi dan fasilitasi dari guru. Dan guru mendesain itu. Guru merancang itu. Guru BK memberikan fasilitasi agar dia punya orientasi karir yang jelas. Sehingga kalaupun dia akan memilih blockchain sumber belajar, maka itu jelas arah untuk pengembangan karir seperti apa. Itulah nanti tugas guru dan guru BK ke depan. Ya, membangun learning skill dari para siswanya. Kemudian kecakapan literasi. Kecakapan literasi ini menyangkut 3 hal. Literasi dalam informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Sesungguhnya bukan hanya literate, tapi dia harus fluent, harus mahir. Bukan hanya literate, tapi harus mahir, harus fluent. Literasi dalam informasi, dia harus cakap memilih informasi. Bagaimana dia mencari informasi dengan cepat. Kan harus ada kunci-kunci berpikir secara kritis dan kreatif untuk bisa mencari informasi dengan benar. Media, ya tentu tidak boleh gaptek. Saya generasi
imigran dalam teknologi. Tapi anak Anda, cucu-cucu kita, itu kan native. Mereka lahir dalam dunia informasi. Ya. Jadi ini adalah kecakapan literasi dan kecakapan hidup. Ini yang lebih mempribadi soal fleksibilitas dalam cara berpikir, kepemimpinan, inisiatif, ya, productivity, kemudian kecakapan-kecakapan sosial. Dan ini yang harus dipelajari di dalam masyarakat 5.0. Dan itu menggunakan teknologi nanti hidupnya itu. Jadi kecakapan sosial dengan menggunakan teknologi seperti apa? Kan harus paham dia apa yang disebut dengan social skill. Harus belajar ya social skill. Jadi bisa jadi nanti dalam pembelajaran dan pendidikan itu yang dipelajari oleh anak dari guru itu bukan substansi IPA, IPS, sejarah, matematika, tetapi keterampilan-keterampilan ini lewat belajar sejarah, IPS, matematika, dan sebagainya. Ini yang harus kita desain. Jadi kecakapan ini yang harus menjadi substansi belajar. Oleh karena itu saya katakan tadi, belajar dan hidup itu menjadi satu keutuhan. Di situ dia belajar, tapi juga di situ dia hidup. Tidak bisa dipisahkan. Nah, saya ingin gambarkan sekarang bagaimana dalam konteks 3 kecakapan tadi, bimbingan dan konseling memberikan kontribusi dalam pengembangan ketiga kecakapan tadi. Maka pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Kita sekarang harus berorientasi menyelenggarakan bimbingan dan konseling dengan pendekatan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan berbagai pihak. Kalau di sekolah tentu kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Dan guru mata pelajaran pun tidak bisa bekerja sendiri dalam konteks sekarang. Tidak bisa. Harus bekerja dengan antara lain guru bimbingan dan konseling. Mengapa demikian? Kalau saja misalnya di SMA katakan, atau bahkan di SD pun, kita akan menyelenggarakan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang dahsyat itu, di mana anak, di mana siswa kita dengan mudah memperoleh akses kepada teknologi, walaupun kenyataan di negara kita ini masih sangat sulit. Pengalaman kita yang lalu kan seperti itu, banyak kesulitan-kesulitan orang tua, siswa, para guru untuk akses dengan teknologi, dan kita mengkhawatirkan adanya lost generation, ya, belajar, ya, generasi yang hilang. Dan oleh karena itu teknologi ini menjadi sebuah keniscayaan, dan memang negara harus hadir untuk menjadikan teknologi ini untuk meratakan komunikasi di seluruh wilayah tanah air. Tapi dalam proses pendidikan, di dalam masyarakat 5.0 yang orientasinya tadi bergerak dari mencari kerja kepada mengoptimalkan memenuhi pekerjaan, maka sejak awal anak itu kan sudah harus paham dan sadar kira-kira mereka akan masuk ke dalam dunia kerja seperti apa. Maka di sini akan harus masuk orang BK untuk memberikan wawasan kepada para siswa bagaimana kesadaran dan eksplorasi karir dia. Di tingkat anak sekolah dasar, career awareness. Di tingkat SMA, career exploration. Di tingkat mahasiswa, career establishment. Ada tahapan-tahapannya. Dan ini adalah tugas dan wewenang seorang guru bimbingan dan konseling untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi penyadaran atau kesadaran karir sejak awal, sehingga seperti saya gambarkan tadi, anak-anak akan mengatakan selamat tinggal mata pelajaran peningkatan kelas, karena sangat mungkin nanti anak-anak, para siswa tidak harus mempelajari semua mata pelajaran. Akan masuk kepada apa yang dia minati dan dia perlukan untuk dunia kerja. Walaupun untuk membangun pribadi tentu harus ada yang disebut dengan pendidikan umum. Kalau di kita seperti Pancasila, agama, sejarah, itu tetap harus, karena itu akan membentuk manusia Indonesia yang berjati diri Indonesia. Karena kita tetap ingin mendidik anak-anak Indonesia berjati diri Indonesia, tidak untuk menjadikan anak-anak Indonesia lepas dari kultur atau dari budayanya sendiri. Ini merupakan sebuah siklus
bagaimana dia memilih mata pelajaran yang cocok dan sebagainya, maka garis titik-titik yang saya gambarkan itu, disitulah bimbingan itu masuk, dan terutama bimbingan karir. Sehingga pada saat ini ketika kita bicara tentang bimbingan karir, di dalamnya harus sudah masuk juga pembinaan pribadi, kecakapan sosial, dan sebagainya. Sebab tidak mungkin orang berkarir tanpa kematangan pribadi, tidak mungkin orang berkarir tanpa kecakapan sosial dan komunikasi dengan orang lain. Maka bimbingan dan konseling akan hadir di situ secara kolaboratif dengan guru-guru lain di dalam membelajarkan siswa dalam berbagai bidang, dalam berbagai pengalaman, dalam berbagai mata pelajaran. Konkretnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh bimbingan dan konseling? Saya menyampaikan sebuah konsep pemikiran yang saya sebut bimbingan dan konseling kehidupan nyata. Kalau Anda paham selama ini bimbingan dan konseling komprehensif, ya, BK komprehensif itu diselenggarakan dalam kehidupan nyata. Apa yang terjadi dalam kehidupan nyata yaitu integrasi belajar, hidup, dan bekerja. Jadi proses belajar, proses pendidikan pada saat ini dan ke depan harus mengintegrasikan antara belajar itu sendiri dengan hidup dan bekerja. Dan itu sebagai sebuah kehidupan nyata, real life system. Real life system itu apa? Real life system itu adalah sebuah kehidupan nyata yang di dalamnya orang bisa belajar secara berkelanjutan, hidup secara berdampingan, dan bekerja secara sehat. Inilah sebuah integritas kehidupan, belajar, hidup, dan bekerja. Dan proses pengalaman tadi itu adalah proses yang hands-on, artinya yang dialami langsung. Yang dialami langsung. Jadi antara belajar teori, praktek, pengalaman, ya harus menyatu di situ. Bisa dibayangkan ini, kepakaran guru harus semakin canggih. Di sini kepakaran malah sangat dituntut. Nanti saya akan bicara persoalan kepakaran. Jangan sampai kita nanti sebagai guru BK ataupun sebagai guru bidang studi bekerja tidak dengan kepakaran, tapi bekerja dengan pengetahuan sopir. Nah, ini jangan sampai ini cerita ini menjadi kenyataan dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kehidupan. Nah, saya cerita aja dulu lah di sini. Karena memang kita harus semakin profesional, kita bicara identitas profesional. Kita jangan sampai bekerja dengan pengetahuan sopir. Apa yang saya maksud dengan pengetahuan sopir? Begini, seorang sopir itu kan biasa membawa majikan kemana-mana. Tentu bagaimanapun juga seorang majikan itu punya keahlian, punya pengetahuan lebih luas, lebih dalam dari sopirnya. Dan ketika majikan tadi itu bergaul dengan sesamanya, pasti dia berbicara banyak hal, entah itu bisnis, entah urusan profesi, entah urusan politik, urusan apa, ekonomi, dan sebagainya. Ya. Dan bisa jadi si sopir itu kan nguping apa yang didengarkan, apa yang dibicarakan oleh juragan-juragannya. Tapi atas dasar apa yang dia dengar dari juragan-juragannya, sopir itu bercerita juga kepada sopir-sopir lain. Dan bisa jadi cerita sopir itu merasa lebih hebat dari juragannya. Padahal dia bukan juragan, tapi bercerita seperti juragan. Jadi dia berbicara dengan pengetahuan supir. Bukan pengetahuan juragannya. Nah, juragan ini kan expert. Nah, yang pengetahuan supir itu merasa lebih juragan. Jangan sampai kita bekerja seperti itu. Kepakaran kita harus semakin hebat dan kita tak boleh bekerja dengan pengetahuan sopir. Ya, harus bekerja dengan pengetahuan pakar. Ini adalah isu-isu atau fokus intervensi BK dalam kehidupan nyata. Pertama, kita akan berhadapan dengan pembelajar atau pembelajar sepanjang hayat. Ya. Yang kedua, BK kehidupan nyata itu adalah pengembangan kehidupan dalam berbagai aspek, kehidupan yang sehat,
kehidupan yang sejahtera. Ketiga, manusia dihadapkan ke dalam disrupsi, dan ini perlu dibangun ketahanan diri, daya adaptasi diri, kebermaknaan hidup yang tinggi, kehidupan yang well-being, yang sejahtera. Dan sejahtera ini adalah sebuah kecakapan untuk meningkatkan kehidupan bermutu secara terus-menerus. Oleh karena itu yang harus dibangun adalah kemandirian. Dan ini tugas BK ini. Semakin berat tugas BK ini dan harus semakin profesional, harus semakin memiliki kepakaran untuk itu. Sekali lagi jangan sampai nanti Anda bekerja dengan pengetahuan sopir, harus dengan pengetahuan ahli, harus dengan pengetahuan pakar, karena isu-isu BK ini semakin mendalam, semakin tajam, ya, dan semakin memerlukan proses-proses intervensi yang sistematis supaya manusia bisa mengembangkan perilaku, kesiapan hidup, mutu hidup, dan terutama kemandirian untuk melakukan pilihan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab sendiri, serta keberanian untuk mengambil risiko dari sebuah keputusan baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, maupun spiritual. Saya kembali kepada persoalan kehidupan nyata. Apa itu kehidupan nyata itu? Ini kan filosofis ini. Sama dengan pertanyaannya, apa kenyataan itu? Sekarang kita dihadapkan ke dalam kondisi kehidupan virtual, digital. Yang oleh banyak orang ini sepertinya segalanya. Pokoknya sekarang kita hidup dalam dunia virtual digital, dan itulah yang harus kita masuk di situ dengan segala daya adaptasi kita, yang lain seolah-olah dilupakan. Padahal manusia itu hidup tidak dalam kevakuman dan tidak dalam keterisolasian. Sehingga dunia virtual digital itu hanya salah satu dimensi saja dari kehidupan nyata. Karena manusia tidak lepas dari kehidupan fisikal kultural. Dia punya keluarga, dia punya masyarakat, dia punya bangsa yang punya budaya sendiri. Dan sebagai manusia yang beragama, dalam bahasa filsafat, itu agak ada kehidupan metafisik transendental. Ini kan tidak bisa dengan hanya digital, tapi harus dengan kesadaran. Tetap manusia harus disadarkan bahwa ada kehidupan transendental, ada kehidupan di dunia sana setelah ini. Tidak dalam dunia digital hidupnya, tapi dalam dunia transendental. Tidak dalam dunia digital hidupnya saja, tapi dia dalam dunia kultural. Kalau misalnya saja sekarang dia akan bergaul secara internasional dengan manusia lain di berbagai bangsa di belahan dunia, bukankah mereka juga datang dengan membawa budaya masing-masing? Lalu kita bangsa Indonesia akan membawa budaya mana? Jika kita tidak peduli pada persoalan kultural, dan melepas kultural karena ada digital. Tentu tidak begitu. Artinya dalam persoalan komunikasi, walaupun kita menggunakan gadget yang hebat, tidak cukup dengan digital, tapi melepas kultural. Tetap pemahaman-pemahaman kultural harus ada. Poinnya sekarang bagaimana kita menggunakan gadget, menggunakan fasilitasi digital ini untuk membangun kesadaran kultural. Bahwa kita hidup ini beragam, kita hidup ini bersama manusia, kita masih perlu empati, perlu pertolongan, perlu saling perhatian, toleransi, dan sebagainya, gotong royong. Itu kan nilai-nilai kultural, walaupun komunikasinya digital. Jadi komunikasi digital menjadi sebuah instrumen atau tools untuk membangun kesadaran kultural. Ini yang harus kita bangun, kesadaran ini pada kita semua dan tentu pada para siswa kita. Dan dalam proses itulah integrasi belajar hidup bekerja itu terjadi. Untuk apa sesungguhnya? Di situ apa yang harus dicapai sesungguhnya? Yang harus dicapai itu mestinya kondisi pribadi maksimum. Yang harus dikembangkan pada manusia adalah kondisi pribadi maksimum. Yang tentu menyangkut berbagai aspek kehidupan nyata tadi, entah fisikal, kultural, digital, transendental, konkret, material.
Tapi kondisi pribadi maksimum ini yang harus dikembangkan. Untuk apa? Dan apa itu kondisi pribadi maksimum? Ini sebagai lingkungan perkembangan dan lingkungan belajar pada saat ini dan ke depan. Artinya harus kita sadari kita tidak hanya dan jangan hanya bicara virtual digital. Ada lingkungan lain sebagai kehidupan nyata. Ya. Apa itu kondisi pribadi maksimum itu? Ini adalah tujuan umum pendidikan sesungguhnya. Dan ini mengimplikasikan bahwa dalam pendidikan ini harus ada dua visi yang terintegrasi, yaitu visi akademik dan visi perkembangan. Jangan hanya ngutak-ngatik ilmu pengetahuan, sementara pribadinya tidak dibangun, tapi ini harus menjadi satu kesatuan, dan yang harus dihasilkan adalah kondisi pribadi maksimum. Apa itu? Kondisi pribadi maksimum itu di dalamnya termasuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, tetapi juga di situ sistem keyakinan, di situ juga adalah kecakapan-kecakapan untuk memahami diri, untuk memahami lingkungan, kemampuan kolaborasi, kesadaran diri bahwa diri ini hidup dalam budaya, hidup di dalam dunia seperti ini dan nanti akan hidup dalam dunia transendental, berpikir damai, ya, dan ini merupakan kecakapan utuh yang ada dalam diri manusia agar dia mampu memilih dan mengambil keputusan secara benar dan baik. Keputusan secara benar dan baik karena manusia itu harus mengambil pilihan dan keputusan. Hidup ini dalam rangkaian pilihan dan keputusan, dan manusia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Itulah risiko. Courage tadi, otonomi tadi yang saya gambarkan itu. Harus berani dia ambil risiko, ya. Dengan kondisi pribadi maksimum ini yang akan memungkinkan manusia itu mampu merealisasikan diri secara berkelanjutan. Dia akan punya daya adaptasi tinggi terhadap hidup ini. Dia akan terhindar dari kekecewaan-kekecewaan mendalam, dan dia akan bisa memperoleh kemudahan, menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, karena dia mampu hidup realistik. Dan dengan kondisi ini pula, manusia akan terdorong untuk menjadikan dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi pendidikan saat ini dan bahkan sejak dulu sesungguhnya harus seperti ini. Karena sekarang mata pelajaran, substansi ilmu, bisa diperoleh dengan mudah lewat internet, lewat blockchain tadi, maka pendidikan harus fokus pada pengembangan ini. Harus fokus menumbuhkan dia menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan cara apa? Dengan membangun kondisi pribadi maksimum. Disitulah daya adaptasi, ketahanan diri, fleksibilitas, kemampuan berpikir kreatif. Tetapi sekali lagi, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi itu penting, tapi tidak hanya itu. Dan itu adalah kondisi pribadi maksimum. Inilah tugas BK ini. Inilah tugas semua guru, dan disinilah perlunya kolaborasi yang saya gambarkan tadi. Disinilah secara terintegrasi dikembangkan 3 kecakapan utama, belajar, literasi, dan kecakapan hidup tadi. Nah, akhirnya kita akan sampai kepada sebuah gambaran. Ini saya coba bayangkan ini. Jika demikian maka ekologi perkembangan peserta didik itu pada akhirnya kira-kira akan seperti ini nih, ya. Jadi kita anak-anak kita bawa hidup atau belajar atau berkegiatan dalam kehidupan nyata yang mengintegrasikan belajar, hidup, dan bekerja tadi dalam lingkungan mulai dari fisikal, kultural, virtual, digital, transendental, dan konkret material. Tapi sebagai sebuah lingkungan perkembangan, ini akan dihubungkan oleh rantai kubus, oleh blockchain tadi. Itu blok itu blok. Macam-macam isinya blok itu. Bisa bahan ajar, bisa sumber pengetahuan, bisa paket-paket training di situ, ya. Dan yang kuning itu ibarat rantainya yang menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Dan ketika orang belajar yang satu, dia akan dibawa kepada blockchain lain dengan rantai itu, kan begitu, kan? Dan di situ akan ada siswa
yang harus difasilitasi dengan visi ganda tadi, ya, di kepalanya akan banyak informasi, pilihan dan sebagainya. Sementara guru sebagai pembelajar sepanjang hayat juga, guru harus tetap belajar sepanjang hayat, dia harus membimbing, dia harus mengajar dengan filsafat yang jelas. Sekarang kalau kita bertanya, apa yang menjadi filsafat Anda sebagai guru dalam mengajarkan bidang studi X? Apa filsafat mengajar Anda? Apa filsafat membimbing Anda? Mungkin kita tidak tahu dan kita tidak sadar, kita tak peduli dengan filsafat. Konkretnya kalau kita berbicara tentang filsafat, sadar tidak kita hendak dibawa kemana anak yang kita didik ini? Hendak dibawa kemana? Tujuannya mau kemana? Apa tujuannya cukup hanya dengan menyelesaikan paket-paket pelajaran yang 50 menit atau 60 menit dalam seminggu, dan Anda memperoleh nilai baik, lalu dinilai kompetensinya tinggi, selesai, dan Anda puas dengan itu? Tanpa filsafat yang jelas di balik itu? Sekarang, mengajar membimbing harus berangkat dari filsafat. Jadi seorang guru BK harus paham dan memiliki filsafat apa yang digunakan, yang melandasi ketika dia mengajar dan membimbing. Karena anak-anak akan memilih sendiri bahan ajar, dan kita harus membimbing mereka untuk memilih itu. Terkait dengan karir dan masa depan yang akan dimasukinya. Filsafat apa yang hendak kita gunakan di situ? Tanpa filsafat kita akan tertatih-tatih dan tanpa arah yang jelas. Disinilah kepakaran akan semakin harus kokoh. Disinilah bekerja dengan pengetahuan supir akan semakin tidak cukup dan harus dihindari. Jadi ini sebagai sebuah gambaran ekologi pembelajaran dan ekologi bimbingan dan konseling kehidupan nyata. Saya akan masuk sekarang pada urusan profesi. Profesi itu apa? Ini sebagai ciri-ciri saja bahwa sebuah profesi itu mesti ada landasan keilmuan, pendidikan tersupervisi, keunikan layanan. Anda sebagai guru BK berbeda tugasnya dengan guru bidang studi, berbeda tugasnya dengan konselor psikologi klinis, sistem penghargaannya jelas, ya. Anda di dalam guru BK ya tentu sebagai seorang abdi negara ataupun sebagai seorang tenaga di sebuah lembaga, itu akan ada reward system tertentu, dan kita bekerja berdasarkan etik dan landasan moral. Ada tanggung jawab di situ, ya, ada tanggung jawab di situ. Apa yang kita lakukan ini berdasarkan tanggung jawab, berdasarkan etik, berdasarkan filsafat tertentu. Di dalam sebuah profesi, profesi itu bukan di endpoint segalanya selesai, tapi seorang profesional, artinya seorang pengemban profesi itu dalam dirinya harus ada proses-proses peningkatan mutu. Profesi itu sendiri sesungguhnya panggilan hati yang menghendaki pengetahuan khusus, dan pengetahuan khusus itu menjadi kepakaran yang harus disiapkan lewat proses pendidikan tertentu. Profesionalisme ini dorongan kekuatan untuk melakukan perbaikan mutu layanan. Kita sebagai orang BK harus ada profesionalisme untuk selalu meningkatkan mutu layanan dan bekerja di dalam norma-norma etik. Seorang yang profesionalismenya tinggi atau bahkan kita melakukan upaya profesionalisme, semangat profesionalisme, bahkan harus sampai kepada sebuah titik keyakinan kita bekerja tanpa kesalahan, kita bekerja zero error. Ini profesionalisme. Profesionalisme ini sangat mendalam. Kita ingin memastikan bahwa kita memberikan layanan ini dengan benar, dengan baik, secara etis, dan terhindar dari kegagalan, terhindar dari kekeliruan. Bisakah itu? Tapi ini sebuah semangat, sebuah spirit yang ada. Sementara profesionalisasi ini adalah sebuah upaya promosi untuk membangun minat, ketertarikan kepada profesi itu, dan biasanya itu di dalam kelompok-kelompok pekerjaan tertentu. Jadi kalau Anda misalnya punya MGBK, maka di situ akan terjadi profesionalisasi, tukar pengalaman.
tukar gagasan, tukar pemikiran, dan akan semakin tumbuh keyakinan bahwa kita sebagai seorang profesional dengan semangat profesionalisme untuk memberikan layanan tanpa kekeliruan. Dan terjadilah sebuah panggilan hati yang lebih mendalam atau memperkokoh panggilan hati tadi karena kita semakin merasa memperoleh kemampuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Secara khusus kalau kita berbicara tentang jati diri, maka sebuah profesi ini ada trajektorinya. Trajektori itu jalan lurus dari satu titik ke titik lain, dan jati diri ini merupakan satu titik dari perjalanan profesi. Jika dilihat mulai dari lingkungan yang tak jelas, di situ baur segala macam lingkungan itu. Tetapi ketika masuk pada perilaku, ini akan ada penggolongan-penggolongan. Ini perilaku seorang manajer, ini perilaku seorang pegawai, ini perilaku seorang pedagang, mulai akan kelihatan. Tapi lebih dari itu akan masuk pada kompetensi kecakapan ini. Ya, dan kita sekarang sangat mengenal kompetensi itu, anak pun diukur kompetensinya. Untuk pekerjaan ya kompetensi, tapi untuk seorang profesional tidak cukup kompetensi. Jadi seorang guru BK, seorang guru tidak cukup dengan kompetensi, dia harus masuk pada keyakinan. Dia yakin tidak dengan kepakaran, dengan ilmu, dengan kecakapan yang dimilikinya. Dia cukup yakin tidak dengan itu, bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki kecakapan untuk itu, bahwa dirinya adalah orang yang mampu bekerja untuk itu, bahwa dirinya adalah orang yang akan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Dia ada belief system dalam dirinya, dan dari situ masuk ke dalam jati diri. Jadi jati diri ini adalah sebuah level perkembangan profesi yang cukup tinggi, ya, dari kompetensi masuk keyakinan, masuk jati diri. Dan bahkan di atas itu masih ada, yaitu misi. Jadi ketika kita memberikan layanan BK, ketika kita mengajar, apa yang ada pada kepala kita, misi apa yang kita bawa ke kelas, misi apa yang kita bawa ketika berkomunikasi dengan para siswa kita. Dan disitulah pentingnya filsafat. Ketika seorang guru bidang sudah datang ke kelas, apa yang ada misi, apa yang ada pada pikirannya. Hendak dibawa kemana anak ini? Demikian juga guru BK. Ketika Anda datang ke kelas untuk menyelenggarakan layanan dasar misalnya, sadarkah kita hendak dibawa kemana anak kita ini? Atau hanya untuk memberikan informasi setelah itu selesai? Tentu tidak demikian. Sebagai seorang profesional yang mempunyai jati diri profesional. Karena jati diri itu adalah sebuah kepakaran dan sebuah motivasi untuk memberikan layanan terbaik. Kalau bisa tadi dikatakan tanpa kekeliruan, dan dia berangkat dari misi. Ini adalah sebuah proses trajektori menuju profesionalisme yang saya gambarkan tadi. Begitu pentingnya jati diri profesional dalam urusan profesi. Disinilah akan kelihatan bahwa jati diri profesional itu adalah sebuah titik pandang ekspektasi kinerja tinggi kepakaran. Ya, ekspektasi kinerja tinggi kepakaran. Seseorang profesional adalah menerapkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang saya katakan tadi juga. Jadi bagaimana mungkin ya seorang profesional itu tanpa menguasai kepakaran tertentu. Bagaimana mungkin sebuah layanan profesi, katakan saja BK, ya, itu tanpa menggunakan kepakaran? Memang sangat mungkin bisa muncul pandangan-pandangan di masyarakat. Wah, ini kan sekarang zaman teknologi nih. Orang berdaya adaptasi tinggi. Tidak perlu kepakaran-kepakaran seperti itu. Nah, itu yang saya katakan pengetahuan sopir tadi itu. Yang biasanya itu bisa berbicara lebih hebat, ya. Jadi ini yang harus kita sadari, itu ya. Yang harus, bahkan ini kepakaran harus semakin kokoh. Lalu dalam jati diri profesional itu ada satu keyakinan, sikap, motif dan pengalaman yang menjadi panduan
untuk kemahiran praktek layanan profesional, dan di situ ada proses kognitif dan proses moral. Ya, jadi tidak hanya sekedar kecakapan tanpa berpikir, kecakapan tanpa moral, tetapi dilandasi oleh kekuatan kognitif dan moral. Nah, dengan demikian maka jati diri profesional itu merupakan pertemuan antara dunia profesi BK dalam hal ini dengan dunia pribadi konselor yang harus menyatu di dalam. Profesi BK ada di luar pribadinya, pribadi konselor sebagai pribadi itu menjadi terintegrasi. Jadi kalau dunia profesi ini masuk ke dalam dunia pribadi, itu akan membentuk jati diri profesional, dan disitulah tumbuh ekspektasi kinerja tinggi dan nalar kognitif dan moral. Karena memberikan layanan itu tentu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan kognitif, ya, jangan sampai merugikan konseli. Kalau seorang konselor mengeksploitasi konseli karena kepentingan pribadi, mendominasi konseli karena kepentingan pribadi, tentu itu secara etik dan moral tidak benar. Dan di situ pasti tidak akan terjadi kinerja tinggi secara profesional. Nah, dengan demikian maka yang akan menjadi fokus-fokus kajian, termasuk juga fokus-fokus pengembangan dari jati diri profesional adalah butir-butir ini. Nanti bisa Anda lihat, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi mulai dari keyakinan filosofis sampai kepada secara pribadi, konselor itu mampu meningkatkan kecakapan hidup bermutu. Dia juga menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kebermutuan hidupnya. Dan kebermutuan hidup ini pada hakikatnya adalah kesejahteraan atau well-being. Karena di situ dia akan selalu mempunyai daya adaptasi dan fleksibilitas tinggi di dalam kehidupan. Jadi ini adalah butir-butir, ya, yang harus dikuasai oleh seorang konselor, mulai dari memahami keyakinan filosofis, kecakapan strategi intervensi layanan, manajemen kolaborasi layanan, komunikasi verbal, digital, kultural, spiritual. Ini tidak cukup digital saja. Kecakapan belajar tinggi, konselor pun harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan problem solving, pemahaman makna kehidupan nyata. Jangan hanya melihat virtual digital, tapi transendental kultural juga. Kesadaran mendidik, artinya dia sadar hendak dibawa kemana konseli atau peserta didik ini. Tentu tidak sebatas menguasai pelajaran, tapi secara filosofis ada tujuan yang lebih tinggi yang harus dicapai. Dan ini menjadi landasan moral, kesadaran mendidik ini. Peningkatan mutu diri secara berkelanjutan, ini seorang konselor harus ini. Tidak diam di tempat. Sekali lagi jangan sampai nanti diam di tempat lalu menjadi pengetahuan sopir yang dipakai. Dan kecakapan hidup bermutu supaya dia sejahtera secara berkelanjutan, karena hidup ini dinamis dan berubah terus. Semua ini bersifat psikososiogenik, artinya apa yang ada pada diri ini selalu harus berinteraksi dengan kehidupan sosial, atau sosio-psikogenik, apa yang ada di luar dirinya tentu harus diinternalisasikan kepada dirinya, dan artinya ini bersifat dinamis. Jadi jati diri profesional itu bersifat dinamis, tidak statik, tidak sebagai the end point, ya, dari sebuah kondisi kehidupan seorang profesional. Kalau dicoba diintegrasikan antara ekologi kehidupan nyata untuk pembelajaran dan BK yang saya gambarkan tadi dengan proses terbentuknya jati diri profesional, maka jati diri profesional seorang konselor, seorang guru BK itu dia harus masuk dan akan berada terlibat di dalam ekologi kehidupan nyata sebagai wahana pembelajaran dan wahana bimbingan dan konseling. Bisa Anda bayangkan sekarang bagaimana tantangannya semakin berat, semakin harus kokoh jati diri profesional konselor atau guru BK ketika dia harus masuk ke dalam ekologi pembelajaran, ekologi bimbingan dan konseling dalam konteks kehidupan nyata yang di dalamnya itu menyangkut ragam lingkungan tadi,
dan harus berangkat dari filsafat, visi, menghadapi disrupsi dengan sumber-sumber blockchain untuk belajar dan bimbingan yang diperhadapkan kepada para siswa, sudah barang tentu guru dan guru BK tidak bisa tinggal diam. Dia harus merancang sebuah proses, sebuah paket, sebuah arahan dan fasilitasi, dan mesti ini berangkat dari filsafat dan diawali dengan memberikan kesadaran atau pengokohan pilihan karir pada para siswa. Dan ini tugas guru bimbingan dan konseling, harus terus mendampingi. Oleh karena itu, jati diri profesional guru BK di era 5.0 dalam apa yang saya gambarkan ini akan semakin menuntut kepakaran yang lebih tinggi. Anda harus belajar terus, akan semakin kokoh eksistensi dan kolaborasi BK semakin diperlukan. Tidak lagi bisa bekerja masing-masing, baik guru bidang studi maupun guru BK harus berkolaborasi, dan komunikasi utuh semakin diperlukan karena manusia tidak hidup dalam keterisolasian. Dia hidup dalam setting budaya dan kelompok. Jadi komunikasi tidak sebatas karena ada gadget dan virtual, tapi bagaimana gadget dan virtual ini digunakan untuk membangun kesadaran budaya, membangun kesadaran sosial, membangun kesadaran hidup. Ini kan hal-hal teknologi yang akan menjadi lebih manusiawi dalam masyarakat 5.0. Baik, saya pikir itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak lama, sebab ini kalau tidak tuntas, tentu ini akan menggantung pikiran-pikiran ini, tapi saya berharap ini sebagai sebuah wacana yang bisa didiskusikan, tapi sekali lagi ini saya berharap ini bisa menjadi sebuah motivasi pada kita semua, pada diri kita semua sebagai seorang profesional dalam bimbingan dan konseling yang tentu saja tantangannya tidak semakin ringan, tetapi semakin berat, dan ingatlah bahwa kita ini sedang membawa manusia kepada tujuan tertentu. Dan dalam konteks Indonesia saya ingin mengingatkan bahwa tujuan dimaksud adalah tujuan untuk menjadikan manusia Indonesia. Dan dari mana kita berangkat untuk membawa manusia Indonesia? Maka harus berangkat dari pesan dan janji proklamasi, janji kemerdekaan, maksud saya. Di mana itu adanya? Itu ada pada konstitusi, ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ambil contoh, paragraf 3 misalnya mengatakan dalam pembukaan yang setiap tanggal 17 dibaca, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dari sini secara filosofis bisa kita katakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang bersyukur dan sadar bahwa kemerdekaannya itu karena berkat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah pesan para pendiri bangsa. Ini adalah pesan filosofis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersyukur dan sadar akan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Jadi mana mungkin mendidik bangsa Indonesia meninggalkan agama, meninggalkan rasa kebesaran pada Allah SWT. Tidak mungkin. Ini adalah salah satu identitas bangsa yang berimplikasi kuat kepada pendidikan. Paragraf 4, ada 4 pilar. Cinta tanah air, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta memelihara ketertiban dunia dan perdamaian abadi. 4 itu adalah 4 misi negara yang harus hadir dalam proses pendidikan. Sayangnya kalau kita berbicara tentang pendidikan, orang hanya berbicara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak pernah menyinggung 3 yang lain. 4 ini harus hadir sebagai misi negara dan misi pendidikan. Misi guru BK di dalam membimbing anak-anak kita. Dari situlah kita berangkat. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi, Pancasila, itulah pemersatu bangsa. Jadi dari situlah kita berangkat. Ini pemahaman filosofis yang saya maksud yang harus digali. Jadi bagaimana kita tidak harus semakin menjadi pakar kalau memang persoalannya seperti itu. Tanpa pemahaman itu kita akan selalu terseok-seok
di dalam menyelenggarakan pendidikan di tanah air tercinta ini. Baik, saya pikir itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.